Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, yakni solawat tibbil qulub tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakit yang ada pada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit dari keluarga kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit dari seluruh karib kerabat kita, baik penyakit badan maupun penyakit hati, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali macam-macam solawat, yang mana inti dari solawat tersebut kita memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan solawat kepada Nabi, sambil kita bertawassul agar kita memperoleh hasil dari apa yang kita hajati dengan tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita salah satunya adalah agar kita semakin cinta dan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian semua, Nabi diperintahkan Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua umat Nabi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib ikut Nabi, wajib taat kepada Nabi, wajib cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperingati peringatan kelahiran beliau. Ada pula yang bertanya, peringatan Maulid itu apa sih dalilnya? Pernah tidak Nabi melakukan? Pernah tidak Nabi melakukan? Pernah. Siapa yang pertama sekali memperingati kelahiran Nabi? Ya, Nabi sendiri. Pada suatu hari sahabat bertanya, kenapa ya Rasul engkau berpuasa pada hari Senin? Kemudian Rasul menjawab, apa jawab Rasul? Dzaka yaumun wulidtu. Hari itu hari yang aku dilahirkan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya, yakni hari Senin, dengan melaksanakan puasa sunnah. Tiap minggu beliau memperingatinya, memperingati kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap minggu. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi memberikan contoh, beliau memperingati kelahiran beliau dengan berpuasa. Intinya apa? Cinta kepada Nabi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama, bisa sholawat kepada beliau, dan sholawat inilah yang bisa membawa kita memperoleh banyak sekali keutamaan-keutamaan.
Kemudian ada lagi dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saat ini, kita berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Di dalam perkumpulan kita ini, perayaan kita ini, ada bacaan Al-Qur'an, kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Tapi diupayakan bacaan Al-Qur'an itu didengar. Ansitu wasma'u. Perhatikan dan dengarkan bacaan Al-Qur'an. Ketika Al-Quran dibacakan, jangan kita ngomong ansitu wasma'u. Perhatikan dan dengarkan. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kisah-kisah Nabi. Kisah bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah, mulai dari bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Ketika tanda-tanda kenabian beliau bagaimana diceritakan di dalam majelis Maulid, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bersedekah, mengeluarkan makanan, sehingga kemudian yang ini bawa makanan, yang ini bawa makanan, itu namanya sedekah. Sedekah Nabi nyuruh atau tidak? Allah perintah sedekah apa tidak? Allah nyuruh sedekah atau tidak? Jadi komplit dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua melakukan berbagai macam amal ibadah. Mulai dari amal ibadah yang sifatnya kita menggunakan akal kita dengan memahami kisah Maulid, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, dengan mengucapkan sholawat, dengan bersedekah. Banyak amal ibadah yang dilakukan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah siapa yang benar-benar melakukan Maulid ikhlas dari hatinya, dia akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada ajaran-ajaran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita ini juga merupakan bentuk kecintaan kita, wujud kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak di akhirat nanti kita dalam keadaan keluh kesah ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir yang Allah wafatkan di muka bumi, dibangkitkan, tiba-tiba dibangkitkan. Bingung semuanya. Lah, kok sudah mati bisa bangkit? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain yang mereka menentang Rasul, semuanya terkejut. Yang dulu bilang tidak ada bangkit lagi dari kubur, ternyata Allah bangkitkan. Mudah Allah bangkitkan kita. Dari tidak ada menjadi ada saja Allah mudah membuatnya. Apalagi yang sudah ada. Kalau di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab seperti beberapa kitab tauhid disebutkan nanti Allah membangkitkan kita itu dari tulang ekor kita nih. Ya, ibarat tulang ekor itu ibarat benihnya, nanti Allah tumbuhkan semuanya. Allah bangkitkan, hidupkan seluruhnya. Ketika dibangkitkan, matahari sangat dekat, cucuran keringat kita berkeringat semuanya, hatinya menjadi gelisah, gundah gulana, khawatir bagaimana nasibku ini, tidak ada ingat lagi dengan yang lain. Maka pada saat itulah mereka berombong-rombong, bergerombol-gerombol mencari pertolongan. Ketemu sama bapak manusia Abul Bashar. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya Nabiullah Adam alaihi salam, kami ingin engkau memberikan syafaat kepada kami agar nasib kami ini jadi tentu kemana arahnya, tidak
resah gelisah seperti ini lagi. Jawab Nabi Adam apa? Aku tidak bisa memberikan syafaat. Dulu aku juga pernah berbuat kesalahan. Silahkan pergi ke nabi yang lain. Ketemu sama Nabi Musa, aku juga tidak. Aku juga punya kesalahan, kata Nabi Musa. Apa kesalahan Nabi Musa? Pernah mukul orang sampai mati, Bani Israel. Ketemu sama Nabi Isa, tidak juga. Apa kesalahan Nabi Isa? Beliau mengaku banyak, aku ada juga kesalahan. Kenapa? Umatku menganggapku sebagai Tuhan, katanya. Banyak kesalahan, Nabi semuanya tidak bisa. Kemudian terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong berikan syafaat kepada kami. Apa jawab Rasul? Ya, saya bisa memberikan syafaat. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena memang Allah sudah mengizinkan. Keyakinan beliau tertancap bahwa Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat. Namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Sehingga Rasul pun bersujud di bawah arasy, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah kabulkan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat beliau. Enak bukan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi umat yang bagaimana dulu? Maka rajin-rajinlah kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Rajin-rajin memperingati maulid, karena dalam maulid banyak sekali faidah-faidah, banyak sekali amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Tapi jangan hanya sebatas maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya sebatas sholawat. Semua yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya juga kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan yang kewajiban-kewajiban ditambah yang sunnah-sunnah, maka insya Allah masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hitung-hitung dulu. Tapi kalau banyak kesalahan, banyak kewajiban yang belum kita lakukan, maka mampir dulu, digoreng-goreng dulu di neraka. Mampir dulu kita. Ya kalau paling tidak, kami kan dulu sering melaksanakan maulid. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maulid Nabi ini bukti kesenangan kita, cinta kita kepada Nabi. Senang dengan kelahiran Nabi karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat bagi siapa? Bukan hanya bagi orang Islam saja. Orang Islam dengan tersebab Nabi mendapat rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mendapatkan rahmat, tertunda azabnya di dunia. Orang kafir mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mereka juga tidak segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagi alam semesta. Bahkan ketika beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, kita ceritakan dahulu. Nabi Adam alaihi salam ketika Allah ciptakan, kemudian baru buka matanya, plek, langsung beliau buka matanya. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, terbuka mata, plek, nampak cahaya. Ditanya oleh Nabi Adam, Allah memberikan ilham agar Nabi Adam itu untuk mengucapkan perkataan. Apa perkataannya? Apa itu? Ya Allah, apa cahaya itu? Cahaya apa itu? Nampak cahaya. Kemudian Allah menjelaskan, itu adalah cahaya dari anak keturunanmu Muhammad. Nabi belum Allah ciptakan, jauh lagi jarak dengan Nabi Muhammad, tapi nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dahulu Allah ciptakan. Begitulah Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata, berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, kalau bukan karena
Nur Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu. Wala khalaqtul ard, aku juga tidak menciptakan bumi, juga aku tidak menciptakanlah langit. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam, langit, bumi beserta isinya ini adalah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad tadi. Tapi lantas jangan dipelesetkan, Allah bergantung kepada makhluknya, tidak. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan beliau kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar beliau, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung, pribadi yang agung. Karena merupakan pribadi yang agung, kemudian dia adalah rahmat bagi alam semesta, itu patut kita contoh tindak tanduk perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada dalam dirimu, wahai Muhammad, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada contoh tauladan yang baik untuk siapa? Untuk kita. Atau secara letterlek artinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang baik untukmu. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, bahkan untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh jin. Karena Rasulullah SAW itu risalahnya umum kepada seluruh makhluk jin dan manusia juga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitulah keagungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam, ketika beliau diciptakan, ketika beliau dalam keadaan tidur, di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah karangan seorang ulama besar, mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada waktu itu, As-Sayyid Zaini Dahlan, beliau berkata di dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyah bahwasanya ketika Nabi Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri itu pendampingnya ini Hawa. Ketika beliau bangun, namanya manusia itu punya keinginan, sudah lama tidak punya pendamping. Tiba-tiba ada di sampingnya. Cepat-cepat Nabi Adam ingin meraihnya. Mah, kata Nabi, kata malaikat, mah, jangan dulu. Stop Adam, jangan dulu. Engkau harus bayar maharnya. Wah, apa itu maharnya? Kemudian malaikat menjawab, engkau harus bersalawat kepada Muhammad SAW sebanyak 4 kali. Mahar Nabi Adam alaihissalam ketika ingin menikah dengan ibunda kita Hawa itu adalah dengan mengucapkan salawat 4 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan Allah memerintahkan Adam alaihissalam maharnya mengucapkan sholawat sebanyak 20 kali. Begitulah agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam mendekati, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa ini, mendekat kepada pohon. Ada di surga pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal pohon khuldi katanya. Padahal itu nama yang diberikan oleh iblis. Pohon ini jangan didekati. Tapi apa? Nabi Adam alaihissalam serta istrinya mendekati pohon itu. Kemudian makan buah dari pohon itu. Yang kita baca dalam sejarah ya. Fatakuna minaz zalimin. Maka ya, menjadi orang-orang yang zalim karena melanggar perintah Allah. Akhirnya Adam kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam kitab As-Siratun Nabawiyah karangan Sayyid Zaini Dahlan tadi, bahwasanya Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa
doa beliau, Allahumma bijahi Muhammadin, ya Allah, berkat melalui jah kemuliaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfirli khati'ati, ampunilah kesalahanku, fataqabbal taubati, kemudian terimalah taubatku. Nabi bertawassul kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan nama Nabi Muhammad. Bertawassul minta kepada Allah dengan mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fataballahu alaihi, Allah pun mengampuni, Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya. Karena apa? Karena beliau bertawassul dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keagungan beliau. Nama beliau digandengkan di pintu surga. Allah menyebutkan, di dalam pintu surga, pintu aras dan tempat-tempat di surga, di istana, di dalam surga, di ruang-ruang tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandeng dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kedudukan kemuliaan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah yang sering kita dengar apalagi yang sering melaksanakan salat duha, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkatmu sebutan namamu wahai Muhammad. Yaitu dengan menggandengkan nama Allah, kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya adalah syahadat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya namanya syahadat Rasul. Syahadat kita, pengakuan kita Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesuruh Allah, yang disuruh Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Begitulah kedudukan beliau sangat tinggi. Karena kedudukan beliau yang sangat tinggi ini kita bertawassul. Ketika kita berdoa, maka doa kita tidak diterima kecuali dengan ada mengucapkan sholawat. Kita itu kan berdoa kan diawali yang pertama dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khatib juga ketika menyampaikan khutbah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sholawat. Dalam doa harus ada sholawat. Kalau tidak ada sholawat, doanya tidak diterima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Itu bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk kepada salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat. Doa itu harus ada memuji Allah, mengucapkan hamdalah, yang kedua mengucapkan sholawat, terakhirnya juga diucapkan sholawat, mengucapkan hamdalah. Itu salah satu adab agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau namanya Al-Adhkarun Nawawiyah. Beliau menjelaskan tentang adab-adab berdoa, harus ada hamdalah, harus ada sholawat. Ditutup dengan sholawat, diakhiri dengan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dengan hamdalah, sholawat, ditutup sholawat dan hamdalah, maka insya Allah kalau ada keduanya
Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan selama hatinya tidak lalai. Tapi kalau lalai, mulut berdoalah, tapi hatinya entah kemana-mana, lalai, tidak faham apa yang diucapkan. Minimal secara umum tahu, oh Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling tidak tahu, oh doa ini minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan untuk kita ketahui semuanya bahwasanya doa itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah termasuk ibadah. Walaupun belum Allah kabulkan, tapi doa kita itu sudah merupakan bahagian dari ibadah, dapat pahala. Jadi doa itu walaupun tidak dikabulkan, pahala dapat. Tapi syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kita dalam beramal, dalam beribadah, hal-hal yang baik itu harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu, suatu perbuatan-perbuatan itu sahnya hanya dengan niat. Itu yang Nabi ngajarkan. Ketika kita amalkan, kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita ini kita amalkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi niat. Makanya ketika datang ke tempat ini, tempat yang insya Allah penuh berkah ini, majelis ilmu ini, majelis zikir ini, majelisnya majelis ilmu, tapi tempatnya adalah tempat yang mulia, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat mulia, waktu mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia insya Allah. Kenapa? Orang yang beriman termasuk orang yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Niat kita pasang di hati kita. Perbaiki niat kita. Datang ke sini kalau tadi hanya untuk berkumpul-kumpul saja, takut dibilang nanti tidak mau bergabung dengan masyarakat atau yang lainnya. Kita niatkan, luruskan niat kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita lakukan, yakni kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan majelis ilmu, bersedekah, bersolawat. Banyak rangkuman pahala kita peroleh dari majelis yang kita cintai ini dengan niat yang mukhlisina lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Luruskan niat kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita kepada yang selanjutnya. Nabi kita ketika dilahirkan, sebelum beliau dilahirkan, itu kondisi Mekah amat hancur. Dari segi moralitas, banyak yang hancur. Pernikahan sekendak orang itulah. Ada pernikahan yang model yang kayak kita sekarang, ada wali, ada saksi dilaksanakan. Dan untuk kita ketahui bahwasanya pernikahan orang tua Nabi, kakek Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, semuanya pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada lagi yang bilang, Nabi sama ibu Nabi itu kerak neraka. Itu orang yang dilaknat, menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua beliau, kemudian ayah beliau, ibu beliau mati dalam keadaan beriman. Minimal kalau dalam kitab-kitab tauhid itu, minimal orang-orang yang belum ketemu sama Nabi namanya zaman fatrah. Zaman fatrah itu tidak bisa diazab. Tidak diazab, mereka akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman fatrah, kosong masa kenabian. Bahkan dalam kitab tauhid ada juga disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW diberikan suatu kekhususan. Beliau minta
kedua orang tua beliau dihidupkan kembali, mengucapkan syahadat, kemudian diwafatkan kembali. Ada beberapa keterangan, tapi yang jelas kedua orang tua beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan beriman. Nah, kemudian ketika beliau lahir, sebelum beliau lahir, ada datang Abrahah yang ingin menyerang Ka'bah. Itu termasuk juga tanda-tanda akan lahirnya Nabi. Ka'bah yang akan dihancurkan, akan tetapi Allah kemudian menghancurkan tentara Abrahah yang memakai gajah tadi. Dijelaskan dalam surah Al-Fil. Apa itu surah Al-Fil? Surah gajah, pasukan bergajah. Li'ila fi Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kamu melihat apa yang telah dilakukan oleh tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan seterusnya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan tentara bergajah tersebut, sebagaimana di akhir ayat. Di akhir ayat ini adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat berlobang-lobang, kemudian mati dalam keadaan yang mengenaskan. Kenapa? Karena menentang, ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Baitullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir, ibunya sedang menghamil berat. Kemudian pada malam beliau akan dilahirkan. Ibunya dalam kondisi sendirian di rumah. Akan tetapi Allah kirimkan 3 orang wanita mulia yang menjadi bidan, yang mengurusi kelahiran Aminah tadi. Yang pertama adalah Asyah. Siapa Asyah? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini, walaupun Fir'aun itu orangnya kufur, orangnya kafir, tapi istrinya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian yang kedua adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam yang mendampinginya, yakni Siti Maryam. Wanita-wanita suci yang mendampingi atau membidani kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita-wanita suci inilah yang membantu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika akan lahir tadi, dari tubuh ibunya keluar cahaya sampai kepada negeri Syam. Pada saat kelahiran beliau diceritakan juga bahwasanya api kaum Majusi yang ribuan tahun tidak dipadamkan padam pada saat itu. Kemudian balkon dari istana kerajaan di Persia roboh semuanya. Kemudian gereja yang ada di dekat, kemudian ada lagi danau yang ada di daerah Arab itu. Ada sebuah danau yang tidak kering-kering, itu menjadi kering, dan banyak lagi tanda-tandanya. Ini menjadi tanda tentang irhas, kelahiran seorang nabi, tanda Nabi Muhammad SAW akan lahir. Kemudian ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan bersujud, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun diasuh oleh ibunya sebentar dalam beberapa hari kemudian. Yang pertama menyusui adalah ibunya sendiri,
Kemudian yang menyusuinya berikutnya adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Thuwaibah, budak dari Abu Lahab. Kemudian barulah kepada Halimah. Ada cerita yang menarik. Ketika Abu Lahab mendengar bahwasanya keponakannya ini sudah dilahirkan, dan yang lahir adalah laki-laki, sangat senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senang sekali, saking senangnya, ya bebaskan Thuwaibah, dah kamu bebas saja, tidak ada jadi budak lagi, aku bebaskan, aku senang dengan kelahiran keponakanku ini. Karena saking senangnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari jelaskan, dalam hadis itu sahabat Nabi ada yang bermimpi ketemu sama Abu Lahab, yang mana Abu Lahab kita ketahui adalah orang yang sudah dilaknat oleh Allah, sampai ada surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi memang Allah sudah menetapkan celaka Abu Lahab. Tapi apa kata Abu Lahab? Bagaimana kondisimu, ditanya di dalam kubur. Setiap hari Senin azabku diringan. Payah katanya. Kena azab sangat pedih. Tapi pada hari Senin azabku diringankan. Kenapa? Karena aku membebaskan budakku Thuwaibah ketika senang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengambil kesimpulan, bagaimana orang yang kafir seperti Abu Lahab yang sudah ditetapkan masuk neraka, dia diringankan setiap hari Senin. Siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia membebaskan budaknya tadi, Thuwaibah tadi, karena senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hidup dalam keadaan beriman, senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati dalam keadaan bertauhid. Apalagi kita, Abu Lahab saja dapat keringanan. Artinya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penyebab kita, asbab insyaallah kita diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau suka memperingati Maulid Bapak dan Ibu sekalian? Abu Lahab saja diringankan karena sekali cuma senang tiap hari Senin, tapi setiap hari Senin diringankan. Apalagi kita yang beriman. Ya tapi kalau misalnya Bapak dapat, oh iya kami senang Ustaz, setiap Maulid datang kami. Ya, setiap Maulid kami ikut. Ya, tapi sembahyang tidak, kejuguran tidak. Aduh, sakit samalah kawan Abu Lahab tadi. Tiap hari Senin ringan, tapi hari lain tidak. Kalau mau dapat juga, yang wajib kita kerjakan, sholawat kita laksanakan, kemudian peringatan Maulid juga kita lakukan. Apa yang diperintah Rasul kita laksanakan, sehingga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW kita wujudkan dalam bentuk ketaatan, mengikuti perbuatan Rasul, mengikuti perintah Rasul SAW. Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian beliau dalam keadaan bersujud. Ketika disapih pada umur 2 tahun, baru mulai bicara yang pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika masih kecil. Ketika baru disapih dari disusui, kan biasanya umur 2 tahun. Apa yang beliau ucapkan? Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillahi katsiru, segala puji bagi Allah, segala puji yang banyak bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di pagi dan petang. Nah, ini kapan kita membacanya? Membacanya pada waktu kita sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Disambung lagi, inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit wal ardi, pencipta bumi, hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan condong kepada tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, kurban, ada yang lain nusuk itu artinya otong kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan seluruh alam, atau ada arti yang lain, karena Allah Tuhan alam semesta. Bagus tidak artinya? Sangat bagus sekali doa iftitah ini. Makanya Imam Syafi'i memilih doa iftitah ini yang lengkap ini. Imam Syafi'i memilih rangkaian doa iftitah yang lengkap ini karena artinya sangat lengkap, sangat mengandung unsur-unsur tauhid. Ada pujian, ada tasbih, dan lengkap doa iftitah yang ini. Makanya kita resapilah ketika kita melaksanakan sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hati kita berniat, sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabiru, Allah Maha besar, walhamdulillah katsiran, segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Insya Allah dengan meresapnya di hati kita makna-makna dari bacaan doa iftitah tadi, yang nyatanya doa tersebut adalah merupakan ucapan yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika beliau disafih dari menyusui. Ini ucapannya. Ini sudah nampak tanda-tanda kenabian beliau ketika masih kecil. Jadi tanda kenabian itu ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada nabi ketika sebelum menjadi nabi namanya irhas. Irhas. Kalau sudah jadi nabi namanya mu'jizat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh ya sebagaimana tradisi orang Arab. Beliau disusukan dan diasuh oleh orang yang di Arab Badui. Kalau orang Arab itu kan tidak mau, kota Mekah itu termasuk kota tidak mau terkontaminasi, tidak mau nanti penyakit-penyakit di Arab itu terkena Nabi. Maksudnya penyakitnya adalah penyakit hati ya, pergaulan yang kurang tepat, tapi diletakkan di Bani Sa'ad yang masih murni, bahasa Arabnya murni ya, perilakunya masih murni. Siapa? Oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah atau Halimatus Sa'diyah. Oleh Halimatus Sa'diyah beliau diasuh ya. Beliau ada suatu cerita yang sangat menunjukkan tentang kenabian beliau. Suwaibatul Aslamiyah ini ketika dalam perjalanan ke Mekah dengan penduduk teman-temannya yang lain dari Banu Sa'ad, Suwaibatul Aslamiyah ini mengendarai unta merah, yang kedua mengendarai keledai. Untanya tidak ada setetes pun air susu, keledainya lah lesu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mereka bawa ke perkampungan mereka, yang terjadi apa? Keledai tadi yang awalnya lemah, ngebut mendahului, kemudian untanya mengeluarkan susu, kambingnya juga, sehingga mereka, anaknya yang biasa tiap malam nangis karena tidak ada susu, bahkan asinya pun tidak ada.
nangis. Tapi pada malam itu kenyang tidurnya. Nabi Muhammad juga bisa diberikan ASI. Anak mereka bisa minum susu. Keluarga minum susu tercukupi. Barulah mereka tersadar, inilah anak yang penuh berkah katanya. Sehingga setelah 2 tahun mereka juga ingin menghadap kepada ibunya, pengen dengan banyak alasan pengen mereka masih mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengasuh Nabi penuh dengan berkah hidup mereka. Keluarga mereka penuh dengan keberkahan. Itulah yang Allah tunjukkan tentang rahmat. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Tapi ketika umur 4 tahun, ketika sedang bermain dengan teman-teman yang lain, dengan anak-anak dari Halimatus Sa'diyah, malaikat Jibril, Mikail datang membelah dadanya. Teman-temannya melihat berlarian, Muhammad dibunuh. Dikeluarkan isi hatinya, dibersihkan lintasan setan. Ya, ini tempat lintasan setan, dibuang, dibersihkan di air Zam-Zam, di bejana emas, kemudian dirapatkan lagi, dimasukkan kembali. Hati beliau sudah bersih. Ada sahabat yang melihat bekas jahitan. Hati beliau bersih. Inilah sebagai persiapan beliau yang pertama kali untuk menjadi Rasul, nantinya kelak menjadi Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya beliau kembalikan kepada ibunya, dibawa ibunya, diasuh ibunya ketika umur 6 tahun, dibawa untuk melihat ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ketika di desa Abwa, ibunya meninggal. Setelah berziarah, ibunya meninggal di desa Abwa, kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah diasuh oleh kakeknya pada umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Kakek yang dicintai meninggal. Sedih rasanya. Kemudian diasuh oleh pamannya. Tapi yang harus kita ketahui untuk anak-anak semuanya, Nabi kita Muhammad SAW diasuh oleh pamannya bukan hanya sekedar diasuh main-main, tidak, tapi beliau bekerja. Ya, ini mengembala kambing, dikasih upah sama penduduk Mekah pada waktu itu beberapa kirot, ya, upah-upah yang sedikit memelihara kambing. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tahu tidak? Ternyata diteliti oleh para ahli bahwasanya Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan seluruh nabi itu semuanya memelihara kambing. Termasuk aku, kata Nabi, dan aku dulu diberikan upah beberapa kirot. Kemudian diambil hikmah oleh para ulama kita. Ternyata memelihara kambing, dengan suksesnya memelihara kambing, maka sukses pula nanti dia ketika menjadi pemimpin. Jadi kalau ada anak-anak kita yang ingin sukses jadi pemimpin nanti, silahkan ngimun kambing, melihara kambing. Sukses melihara kambing, kemudian ketika jadi pemimpin insya Allah sukses. Tahu tabiat kambing, Bu? Tahu tabiat kambing? Dibawa ke kanan, mau ke kiri. Dibawa ke kiri, mau ke kanan. Itulah tabiat kambing. Maka yang memelihara kambing tahu betul bagaimana sifat-sifat watak kambing tadi, bisa mengarahkannya. Maka jadi bekal ketika menjadi pemimpin yang akan mengarahkan, yang akan memimpin umat manusia. Inilah bekal yang Allah berikan. Pengalaman langsung yang Allah berikan, Allah yang mendidik. Rasul pernah bersabda, "Addabani Rabbi." Tuhankulah yang telah mengajarkan aku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW, singkatnya, beliau membantu, kemudian beliau pernah berdagang ke Syam, pernah menjadi pengembala kambing, pernah jadi pedagang. Beliau berdagang, ikut pamannya ke Syam, tapi di sana ketemu sama pendeta Buhairah namanya. Buhairah ini bilang melihat tanda-tanda kenabiannya beliau, kemana awan, di situ awan ikut, sehingga beliau tidak kepanasan. Kemudian dilihat di sininya ada khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ada daging yang lemak yang hitam, ditumbuhi bulu-bulu halus di sampingnya sebagai stempel kenabian. Dilihat,
Ternyata ini Nabi. Cepat pulang, kata pendeta Abu Hurairah. Jangan sampai ketemu mereka ini, ketemu sama orang-orang Yahudi. Kalau ketemu sama orang Yahudi pasti akan dibunuhnya. Cemas paman Nabi, langsung pulang balik ke Mekah. Kemudian singkat cerita, pada umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW kembali berdagang. Beliau membawa, sekarang beliau sendiri, tidak dengan pamannya lagi, beliau sendiri yang berdikari. Ada seorang saudagar, seorang kaya di Mekah, seorang perempuan namanya Khadijah, yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia hartanya kaya raya. Banyak orang yang mengambil dagangannya untuk didagangkan kembali, diambil keuntungan, ya. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW ini rupanya di Mekah itu sudah terkenal akan kejujurannya. Khadijah tertarik dan mengajak kerjasama. Bagaimana Muhammad ini bisa berdagang atau tidak? Kemudian sambil menitipkan, yang mengiringi Nabi, seorang budak beliau untuk mengiringi Nabi gerak-gerik beliau. Ternyata gerak-gerik Nabi sangat mulia, berdagangnya sangat bagus, sangat santun, bahkan memperoleh keuntungan yang besar. Akhirnya Khadijah melamar dan Nabi menyerahkan kepada pamannya. Ketika menikah, berapa mahar Nabi? 20 ekor unta. Terbayangkan 20 ekor unta muda. Berapa harga unta? Harga unta mahal. Jadi jangan bilang Nabi itu kalau pas nikah kayak kita modal apa? Modal seperangkat alat sholat tunai. Tapi Nabi 20 ekor unta, kalikan sendiri. Ya, berapa? Kalau 50 juta harga unta, kalau dikali 20 berarti 1 miliar. Wah, tang ibu-ibu nanti ya ikut Nabi saja terima mantu 20 ekor unta. Wah, tidak dapat Bu. Ya Pak ya, tidak dapat nanti. Jadi itulah, kalau kita ingin ikut syariat Rasul, ya, Rasul juga ada memberikan syariat minimalis. Bahkan ada sahabat Rasul yang tidak mempunyai apa-apa, ketika nikah hadiahnya adalah bacaan Al-Quran, ngajarkan Al-Quran kepada calon istrinya. Nah, ya kalau kita kan hal yang kayak gitu sering yang minimalis yang kita minta, yang kita ajukan. Tapi kalau yang tinggi tidak. Aduh. Jadi kemudian Rasul pada umur 40 tahun menerima wahyu. Ayat pertama adalah Iqra. Di dalam suatu kitab yang saya baca, sebelum Nabi menerima wahyu itu juga dibelah dadanya. Karena wahyu itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang agung. Wahyu adalah merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, menerimanya harus suci. Nabi juga dibelah dadanya. Disucikan hatinya, dibersihkan tempat-tempat setan yang akan bersarang, kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sedikit yang menceritakan, tapi di dalam ada satu kitab itu dijelaskan beliau dibelah dadanya itu 3 kali. Yang pertama masih kecil waktu umur 4 tahun, kemudian ketika akan menerima wahyu yang pertama, dan yang ketiga ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, disinilah dadanya dibelah, dibersihkan karena menerima sesuatu yang suci, menerima kalamullah yang suci, menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Maka kita sering menyebut subhanallah, maha suci Allah. Kita ketika menghadap Allah harus suci. Salat menghadap Allah suci badan kita dengan melaksanakan toharah, suci hati kita dengan membersihkan hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang hatinya suci, yang bersih saja, yang bersih dari dosa, itulah nanti yang ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu man atallaha biqalbin salim. Orang yang ketemu berjumpa Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang bening.
Kalau hatinya kotor bagaimana? Digoreng dulu di neraka, dibakar dulu di neraka. Kalau banyak dosa kita, hati kita penuh dengan maksiat, penuh dengan kotoran hati, dibakar dulu di neraka. Nanti setelah lah gosong semuanya, baru dimandikan di telaga Al-Kautsar, dibersihkan, baru dimasuk dalam surga. Syaratnya apa? Ada iman, maka jagalah iman kita. Jagalah iman kita. Sebagaimana disebutkan di dalam setiap khutbah, ya ayat yang dikutip oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Artinya ada iman di dalam hati kita ini. Kalau ada iman, ketika kita mati, selamatlah kita. Ya minimal ada yang masuk neraka, tapi menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama sebesar biji sawi saja ada keimanan dalam hati kita, maka masuk ke dalam surga. Tapi dibakar dulu di neraka. Mampir dulu, bos. Mampir dulu kita. Jadi itulah, jagalah keimanan kita. Nabi kemudian menerima wahyu yang pertama, Iqra, bacalah apa yang mesti dibaca. Banyak yang mesti dibaca, tapi setiap amal perbuatan kita, bacalah. Apa yang dibaca? Menyebut nama Allah, bacalah nama Allah. Setiap melakukan perbuatan yang baik, ucapkan basmalah, bismillah. Bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi lembut, karat hati akan menjadi hilang. Apalagi tahu maknanya, insya Allah membuat hati kita semakin lembut dan semakin bening, mudah menerima kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Banyak sekali yang mesti dibaca dalam kehidupan modern ini. Membaca ini menjadi penting untuk bisa mencapai kemajuan. Iqra, bacalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan yang pertama, tidak disuruh bertakwalah, sembah Allah, tidak, tapi bacalah. Karena pokok pondasi daripada keimanan adalah ilmu. Untuk membangun suatu peradaban adalah ilmu. Ilmu diperoleh dengan membaca, mengamati, meneliti. Mengamati dan meneliti merupakan bagian dari Iqra, membaca. Membaca hal yang tersirat, membaca hal yang tersurat maupun yang tersirat. Membaca hal yang teksnya, kemudian membaca yang konteksnya. Dan membaca inilah yang membuat kemajuan keimanan kita dan kemajuan peradaban umat Islam dan peradaban suatu bangsa. Iqra, bacalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Dapat kita simpulkan, yang pertama, cara mencintai Rasulullah SAW salah satunya dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW kita wujudkan dengan taat mengikuti ajaran-ajaran beliau. Yang ketiga, marilah kita mengikuti ketauladanan dari kehidupan Rasulullah SAW, menjadikan beliau barometer kehidupan kita, menjadi uswah hasanah bagi kita. Dan yang keempat, hendaklah kita di dalam mengembangkan keilmuan agama kita dengan membaca. Tapi ingat, bukan hanya membaca sendiri, tapi juga membaca di depan guru. Artinya ada guru yang membimbing kita. Untuk peradaban dunia juga harus membaca. Itulah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.